Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, setelah kemarin saya bercerita tentang bagaimana menjadi mukmin yang sejati, yaitu mukmin yang sejati yang mampu dan ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas perintah manusia. Saat ini atau kali ini saya akan menyampaikan pelajaran dari Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail setelah bermimpi mendapatkan wahyu, lalu kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan niat dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu dalam mimpiku dan aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fakul madza tara? Bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Lalu kemudian Nabi Ismail, sosok anak yang luar biasa, bukan saja cerdas, bukan saja brilian otaknya, tetapi juga saleh, taat dan patuh kepada orang tuanya. Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, jika itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Seorang anak menguatkan keimanan ayahnya yang sudah kuat, tidak ada keraguan di dalamnya, adalah seorang anak yang luar biasa. Itulah Nabi Ismail. Ketika kita ingin mencetak anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang memiliki kemampuan, kekuatan iman yang luar biasa, maka ayah atau orang tua pun harus membangun dirinya terlebih dahulu lebih kuat daripada anaknya. Jika kemudian Nabi Ibrahim berkomunikasi kepada Nabi Ismail, bukan berarti Nabi Ibrahim meragukan dan ragu di dalam dirinya, tetapi dia ingin tahu sesungguhnya apa yang ada di dalam isi dan hati Nabi Ismail. Tanpa diduga, tanpa disangka bahwa Nabi Ismail justru lebih menguatkan keyakinan Nabi Ibrahim. Ya abatif al ma tu'mar. Dikatakan ya abatif al, bukan ya abatif faf'al, tapi ya abatif al. Wahai bapakku, langsung saja tunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jangan pernah ragu. Jangan pernah meragukan perintah Allah. Bahkan justru Nabi Ismail mengatakan satajiduni. Dukungan kalimat ini semakin menguatkan keyakinan Nabi Ibrahim. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar di dalam menerima ujian. Sabar di dalam menerima perintah. Sabar di dalam menjalankan semua titah agama. Anak yang soleh tidak hanya cukup pandai mengaji. Anak yang soleh tidak hanya cukup pandai berbuat baik kepada orang tua. Anak yang soleh tidak hanya cukup setiap tahun bahkan setiap bulan menjatah orang tuanya. Anak yang soleh tidak cukup menghajikan atau mengumrohkan orang tuanya. Tetapi anak yang soleh adalah yang mampu mengokohkan, memperkuat keimanan dan saling menguatkan dalam satu keluarga. Manakala di dalam satu keluarga itu ada ujian, ada musibah yang harus dihadapi bersama-sama.
Nabi Ismail, sosok anak yang betul-betul birrul walidain. Nabi Ismail, sosok anak yang betul-betul memberikan pondasi, memberikan kekokohan, memberikan kekuatan kepada satu bangunan yang utuh, yaitu bangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat anak-anak kita zaman kita saat ini, bagaimana mereka menentang perintah kita, bagaimana mereka enggan untuk membantu orang tuanya, bagaimana mereka justru membalikkan fakta orang tuanya. Dan kita sendiri terkadang lupa bahwa kita belum menjadi Nabi Ibrahim. Kita belum menjadi orang tua yang kokoh untuk diri kita sendiri. Karena kita menganggap kehidupan anak adalah kehidupan materi. Kita melihat kehidupan kita saat ini. Kita menuntut anak kita menjadi anak yang baik, anak yang berkarakter, anak yang mampu membanggakan orang tuanya. Namun ada kalanya kita lupa mendidik anak-anak kita. Kita lupa anak-anak kita justru kita pegangi handphone atau Android. Anak kita serahkan kepada orang lain. Anak kita sekarang kita serahkan kepada guru-guru mereka di sekolahan dengan full day. Dari pagi sampai sore. Bahkan orang tuanya ketika anaknya pulang, orang tuanya belum pulang. Ketika mereka datang ke sekolahan, orang tuanya sambil mengantar, sambil bekerja. Dan setelah itu mereka ketemu di rumah. Mereka tidak memberikan pendidikan apapun kepada anaknya. Tidak memberikan tauladan apapun kepada anaknya. Tidak memberikan nasihat apapun kepada anaknya. Tidak memberikan karakter keteladanan kepada anaknya. Lalu bagaimana kita menuntut anak kita? Bagaimana kita menuntut anak kita untuk memiliki karakter yang kuat sebagaimana karakter Nabi Ismail? Lalu bagaimana ketika kita menuntut guru-guru di sekolahan untuk jauh lebih memiliki peran daripada kita sendiri sebagai orang tua? Para ulama kita yang dahulu, mereka rata-rata dibesarkan oleh ayahnya sendiri, mengaji dengan orang tuanya sendiri, belajar Alkitab dengan orang tuanya sendiri. Tetapi kita sekarang tidak mengambil peran itu, lalu kemudian tiba-tiba kita datang menuntut anak kita untuk menjadi orang yang lebih hebat daripada kita. Kita harus menjadi Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Kita harus mampu mengokohkan diri kita terlebih dahulu. Zahiran wa batinan. Secara zahir dan batin. Lalu kemudian kita terapkan kekokohan ini. Kekuatan karakter kita ini. Kita tularkan kepada anak kita. Dan pada saat yang sama. Minal qalbi ilal qalbi. Minar ruh ilal ruh. Dari hati akan turun ke hati. Dari jiwa akan turun ke jiwa. Karena itu pendidikan selalu dibedakan dengan pengajaran. Maka itu bukan saja transfer of knowledge. Bukan saja memberikan pengetahuan kepada anak. Tetapi juga mendidik, merubah karakter anak. Bagaimana kita mau merubah jika kita tidak mampu untuk memiliki karakter yang kuat? Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim adalah contoh seorang bapak dengan seorang anak yang sama-sama memiliki kekuatan, yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu ingat bahwa tidak mungkin sebuah pendidikan karakter menjadikan anak kemudian kita serahkan kepada orang lain, lalu seperti sulapan ketika kita masukkan barang ke dalam sebuah kotak, lalu kemudian ketika kita keluarkan dari kotak itu, maka barang itu akan sudah menjadi barang yang berbeda. Begitu juga ketika kita mendidik anak. Seolah-olah kita menjadikan anak itu seperti barang. Kita masukkan dia ke kelas, kita masukkan dia ke sekolahan, kita masukkan dia ke tempat-tempat yang bonafit, yang mahal, yang peralatannya lengkap. Jadi tidak bisa kita menuntut sekolahan atau lembaga sebagaimana tempat kotak sulap. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika anak kita di rumah itu nakal, ketika anak kita di rumah itu sulit untuk diatur, barulah orang tua sadar bahwa anak ini harus dimasukkan ke pesantren.
pesantren lagi-lagi menjadi korban, menjadi sangat berat untuk menyulap anak-anak yang dari awalnya memang tidak memiliki karakter untuk memiliki karakter. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, marilah kita bersama-sama untuk membangun karakter anak-anak kita dan menjadi orang tua yang memiliki karakter sebelum kita merubah karakter anak-anak kita dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kepada anak-anak yang soleh dan solehah, yang mau mendoakan kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa, agama, dan bangsa kita, Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.